Girigana Podcast. Halo Brur, Girigana. Apa kabar nih para pendengar setia Girigana Podcast? Kenalin, nama gue Sabrina, gue biasa dipanggil Sobri. Nah, buat para pendengar setia podcast Girigana, gue mau ngingetin nih, jangan lupa untuk selalu mematuhi 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, untuk podcast kali ini gue gak sendirian nih, gue bareng sama saudari gue, yaitu Halo Bur, nama gue Larasati Aminah Putri, biasa dipanggil Ayas. Gue udah semangat banget nih ngisi podcast kali ini. By the way, kalian juga bisa dengerin podcast Girigahana di Spotify, Anchor, dan juga di YouTube Girigahana. Nah, untuk podcast kali ini kita juga gak cuma berdua aja, kita bakal ditemenin sama senior gue, abang gue yang pokoknya keren banget deh. Wah, beliau itu adalah expertnya panjat tebing guys. Pokoknya dia udah banyak tebing yang udah dia panjat dan juga masih aktif sampai sekarang. Langsung aja kita sambut Bang Idi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bang? Baik kabarnya, tetap Alhamdulillah, semangat. baik. Boleh perkenalkan diri dulu Bang? Silakan. Oke, nama saya Yusmar Yudi ya, biasa dipanggilnya Yudi. Gitu. Saya masuk Girigahana tahun 1983. Dari situ saya banyak belajar tentang kegiatan di alam bebas di Girigahana. Kalau boleh tahu nih Bang, selama pandemi ini Abang itu aktivitasnya apa aja sih Bang? Selama pandemi ini ya, tetap saya melakukan aktivitas tapi di luar ruangan, ya, terutama kayak di tebing, di gua gitu, yang notabene kita tetap menjaga tadi protokol kesehatan, kita tetap menjaga seperti itu. Wah, udah ngedengar nih perkenalan dari Bang Yudi. Kalau boleh tahu nih Bang, Abang itu mulai climbing itu dari kapan sih Bang? Dan kenapa Abang suka gitu sama rock climbing? Boleh ceritain sedikit Bang? Perkenalan saya dengan rock climbing ya diawali dari saya masuk Girigahana. Saya belajar manjat waktu itu sama Mas Joko Rubianto. Kita pertama manjat itu di tebing 48 di Citatah, Bandung itu pertamanya. Terus kemudian ya sampai sekarang saya masih tetap manjat. Alhamdulillah, karena manjat itu buat saya bukan hanya sekedar olahraga tapi juga refreshing gitu. Bahkan buat saya itu terapi. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa bugar gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, kita ini nih Bang, kan kita bakal bahas topik mengenai tebing Kutalingkung. Nah, Abang kan salah satu nih penemu yang buat jalur juga. Itu awalnya Kutalingkung itu sebenarnya apa sih Bang? Awal mulanya banget? Ya, Kutalingkung, kalau boleh saya katakan ya, Kutalingkung itu berada di desa Nambu, kecamatannya Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Nah, di sana saya pertama kali mengetahui Kutalingkung diajak sama teman-teman yang namanya Gembala. Gembala itu Gema Belantara, ada kelompok cinta alam yang suka beraktivitas di daerah Kelapa Nunggal. Begitu saya diajak ke sana, saya melihat bahwa tebingnya sangat menarik gitu, karena di sana mungkin yang saya tahu itu satu-satunya tebing yang mempunyai jembatan alami buat dari tebing. Jadi di kawasan khas Kelapa Nunggal itu hanya di Kelapa Nunggal yang ada jembatan alami tadi. Nah, itu selain dia mempunyai potensi tebingnya untuk latihan panjat tebing gitu ya. Sama ada gua-guanya juga di sana, banyak gua-guanya yang banyak menyimpan kandungan air di sananya gitu. Jadi sumber air masyarakat di sekitar Mambo itu banyak ada di sana gitu. Itulah makanya terus kemudian saya berusaha untuk tetap melestarikan dengan cara membuatkan jalur untuk pelatihan manjat gitu di sana, juga memperkenalkan sama teman-teman gua-guanya yang di sana, sama penggiat-penggiat caving ya.
itu gua-guanya yang di sana yang ada, terus kemudian kita eksplor gitu ya. Ada beberapa gua yang sudah dipetakan di sana yang memang udah bagus. Nah, di Kota Lingkung itu sekarang udah ada berapa jalur ya, Bang? Kalau di Kota Lingkung itu sekarang ada 13 jalur. Wih, Ada 13 jalur ya. Itu selain saya sendiri yang membuat ya, dibantu sama teman-teman gembala tadi, juga dibantu sama teman dari FPTI, FPTI Kabupaten Bogor dan teman-teman penggiat panjat tebing di sana. Jadi katakanlah banyak support di sana untuk meramaikan Kota Lingkung agar bisa tetap dilestarikan gitu di sana. Kalau boleh tahu nih Bang, kan Abang sering nih ke Kota Lingkung. Biasanya itu Abang naik apa sih Bang ke Kota Lingkung, dan itu butuh waktu berapa lama tuh dari Jakarta ke Kota Lingkung itu sendiri Bang? Kalau pertama saya ketemu sama Kota Lingkung tersebut ya, kita lewatnya jalur dari Kelapa Nunggal, dari sini Kelapa Nunggal, Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal. Kita melalui itu dengan menggunakan motor. Tapi untuk mencapai tebing sendiri kita harus nge-trek jalan kurang lebih jalan 15 menit lah saat itu. Kalau untuk waktu tempuh dari Desa Kelapa Nunggal sendiri sampai di lokasi itu kurang lebih 1 jam. Kan Abang udah jelasin ya, di Kota Lingkung itu bukan hanya ada tebing ya, ada goa, terus ada mata airnya juga. Nah, boleh sebutin Bang beberapa nama goa yang ada di sana Bang? Gua-gua yang ada di sana ada Gua Kelabang, ada Gua Walet, yang kita nyebutnya Gua Gembala karena adanya guanya itu di tengah-tengah tebing. Ada lagi Gua Sila yang banyak mengandung air. Memang di dalamnya ada aliran airnya di sana. Itu sebagian guanya juga, tebing-tebingnya juga selain yang tadi Kota Lingkung juga ada yang namanya tebing, kita nyebutnya zona karena di situ ada zona Jeruk Bali, sama satu lagi zona tebing duren karena di depan dekat situ ada di Jeruk Bali tadi ada pohon jeruk Bali, yang di duren tadi ada pohon duren yang besar gitu. Jadi kita nyebutnya itu. Tapi kalau untuk Kota Lingkungnya itu sendiri kita nyebutnya Cedongan karena dia merupakan jembatan alami tadi, jadi seperti cedongan gitu. Nah, tadi kan Bang Yudi juga udah jelasin nih kalau di sana nggak cuma tebing, goa, terus juga ada sumber-sumber mata airnya. Nah, itu biasanya dimanfaatin apa aja sih Bang? Buat masyarakat kah atau apa gitu, sumber mata air yang ada di sana? Iya. Sumber mata air tersebut ya sebenarnya itu adalah aliran air bawah sungai. Jadi air bawah sungai itu yang mengalir ke desa-desa sekitar seperti Desa Nambu, Desa Lulut itu. Sungai-sungai bawah air itulah yang dimanfaatkan. Ada juga yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan minum atau dikonsumsi dengan cara ya dimasak beberapa kali untuk mengurangi kadar kapurnya tadi. Itu juga buat perkebunan karena umumnya di kawasan Kars ini mengandung kapur, jadi banyak dolomite-nya itu sangat bagus dan buat pertanian itu bagus, subur gitu, bagus juga untuk seperti perikanan, untuk kolam-kolam ikan, pemelihara ikan itu juga bagus. Wah, banyak banget ya manfaatnya. Oh ya Bang, mau nanya lagi nih Bang, kan tadi kita ngebahas tentang Kota Lingkung ya, terus keindahan alam Kota Lingkungnya juga. Nah sebenarnya nih apa sih ciri khas dari Kota Lingkung itu sendiri yang membuat para penggiat alam nih berdatangan ke Kota Lingkung? Itu apa sih ciri khasnya? Nah, itu tadi kalau saya sebutkan ciri khasnya itu justru yang menarik itu tadi jembatan alami tadi ya, natural bridge tadi. Itu karena memang di kawasan Kars Kelapa Nunggal sini yang mungkin yang baru saya tahu itu, tapi yang memang yang ada itu yang menjadi daya tarik dan menjadi ciri khas itu di sana. Dan itu
tebing yang ada di Kotalingkung tersebut adanya bukan di atas, tapi dia adanya di bawah, sehingga tempatnya itu adem terus gitu, nggak kena matahari, nggak panas, benar ya. Kita pagi sampai sore pun nggak kena matahari gitu, iya seperti itu. Jadi menariknya seperti itu. Jadi pada betah ya main Iya, di sana. betul. Nah terus Bang, waktu itu kan sempat viral nih mengenai Kotalingkung yang banyak di-up di beberapa media gitu. Nah awal permasalahan awal mulanya itu kenapa sih Bang sebenarnya? Awal mulanya gini ya, karena memang terus terang ya, tebing Kotalingkung itu sendiri masuk dalam kawasan sebuah perusahaan yang memproduksi semen gitu. Jadi memang daerah kawasan Kars ini mengandung batuan-batuan kapur yang bagus untuk bahan semen tadi gitu ya. Nah, kemudian ya otomatis mereka sebenarnya karena sudah masuk kawasan mereka harusnya mereka tambang gitu. Tapi kita berharap itu tetap bisa dilestarikan dan kita berusaha itu bisa ada manfaat lain gitu untuk tebing tersebut, karena ya daripada cuman ditambang jadiin bahan semen aja, kita berharapnya akan banyak manfaat lain seperti buat sarana olahraga, mungkin di sini untuk panjat tebingnya untuk pengembangan panjat tebing Indonesia gitu. Terus kalau untuk guanya mungkin untuk penggiat-penggiat caving ya, itu bagus karena banyak mengandung katakan boleh dibilang ornamen-ornamen yang bagus. Terus juga di sana kita nemuin yang namanya udang purba, disebutnya udang purba, di sana ada udang purba juga gitu ya. Terus selain itu memang kalau dibilang uniknya tadi ya ada jembatan alami tadi, sehingga sangat potensi untuk dijadikan pariwisata. Sehingga begitu banyak yang tahu melihat foto-foto Kotalingkung, wah ini menarik gitu, mereka akhirnya pada datang gitu. Selain yang manjat, selain yang buat ke gua, nah mereka yang selfie pun di situ memang menarik gitu. Ya itu. Jadi karena rame yang datang terus jadi dipermasalahkan ya Bang? Karena semakin banyak yang datang, ya tadi saya katakan memang lingkungan itu masuk dalam kawasan yang diekspor batuan kapurnya untuk dijadikan bahan semen tadi, sehingga takut membahayakan penggiat-penggiat yang ada di sekitar situ, karena kan di sana pasti akan ada peledakan untuk pengeboman itu, takut terkena batuan, sehingga pihak-pihak pabrik tersebut akhirnya melarang kita semua untuk ke sana, terutama aksesnya. Waktu itu kita aksesnya memang melewati tambang pintu gerbang mereka. Tadi kan udah ngebahas nih trouble yang dialami sama Kotalingkung sendiri ya. Nah, untuk langkah pencegahan untuk mempertahankan Kotalingkung dari masyarakat luas atau dari penggiat alam, itu apa aja sih Bang yang udah dijalanin gitu langkah-langkah? Langkah-langkahnya yang konkret yang udah jelas ya, kita buat jalur panjat di sana. Jadi kita buat jalur sehingga teman-teman bisa beraktivitas yang manjat di sana, karena banyak jalur panjat dan menarik kan. Memang untuk tadi tempatnya tuh adem karena di bawah, jadi nggak kepanas gitu, seperti itu dari pagi sampai sore. Terus kemudian juga guanya ya seperti itu. Ya untuk mempertahankan Kotalingkung itu sendiri Bang. Dari yang trouble yang tadi. Untuk kelanjutannya kita bekerja sama dengan pihak desa setempat ya, pemerintah desa setempat yang karena memang masuk ke dalam desa Nambo di sana ya, dan desa Nambo kecamatan Kelapa Nunggal. Nah kita kerjasama sama bumdesnya di sana, juga sama masyarakat sekitarnya, terutama sama masyarakat sekitarnya, karena dia juga merasa bahwa dengan adanya ditambang di sana
air mereka mulai berkurang gitu. Air mereka mulai berkurang, bahkan sering terjadi kekeringan di sana gitu. Nah, akhirnya kita berusaha untuk melestarikan itu dengan cara tadi menunjukkan bahwa tempat ini potensi tadi selain sarana olahraga, panjat tebing, terus yang cavingnya, terus juga buat pariwisatanya, mungkin kalau mau dikembangin ke pariwisata tadi gitu ya. Akhirnya di sana kita berusaha katakanlah rembukan sama pihak pabrik tersebut gitu ya. Walaupun sampai sekarang kita belum bisa 100% menggunakan tempat tersebut untuk kegiatan tadi ya. Tapi dari pihak pabrik sendiri sudah menyetujui bahwa itu akan dilestarikan. Namun begitu, kenapa belum bisa kita pakai untuk sarana tadi? Karena di sekelilingnya memang masih ada tambang, sehingga masih ada ledakan-ledakan. Jadi itu belum bisa dimasukin untuk masyarakat umum, katakanlah seperti itu. Ya mudah-mudahan dari pihak-pihak yang lain juga, saya juga udah berusaha seperti mencoba dengan mediasi sama mereka, terus kemudian dengan masyarakatnya kita petisi, kita coba gitu ya. Terus kerjasama juga dengan yang pihak terkait seperti panjat tebing kan kayak VTI gitu ya. Terus ke guanya mungkin teman-teman yang penggiat di caving, di KSP dan lain-lain seperti itu, juga pihak KLH lingkungan hidup gitu, dan mereka support untuk itunya gitu. Memang dia juga melihat begitu sudah terlihat bahwa ini punya potensi bagus seperti itu, dan mereka mau bantu untuk itu. Ya, alhamdulillah sampai saat ini sih tempat tersebut masih utuh, cuman kita masih belum bisa masuk ke sana untuk beraktivitas di sana. Tadi kan udah ngebahas ya Bang ya tentang pencegahannya biar daerah itu tetap dilindungi. Nah, untuk petisi, tadi kan kita ngebahas petisi. Para penggiat alam kan udah pada menandatangani petisi itu kan Bang. Nah, itu tindak lanjutnya dari petisi itu apa sih Bang? Kalau petisi itu sebenarnya kita hanya mencari dukungan dari pihak-pihak yang katakanlah setuju bahwa tempat itu tidak ditambang gitu. Jadi hanya dukungan seperti itu. Tapi yang lebih berkompeten itu adalah masyarakat desa sekitar situ, terutama yang desa Nambonya itu ya. Jadi dia emang punya kepentingan yang lebih besar untuk itu gitu. Makanya kita tetap menjalin hubungan dengan pihak desa Nambo tersebut gitu, untuk tetap melestarikan Kota Lingkung. Nah, menurut Abang ya, hal apa sih yang bisa kita ini para penggiat alam ini lakukan untuk ngebantu tetap ngejaga nih, nge-save supaya Kota Lingkung tetap ada gitu? Apa aja sih yang bisa kita lakuin kita sebagai penggiat alam? Oke, kalau untuk sementara ini ya nggak banyak ya. Yang paling tidak ya kita mengangkat potensi-potensi Kota Lingkung tersebut yang ada. Seperti tadi, gua-guanya itu mengandung air bawah sungai yang jelas-jelasan itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Selain buat konsumsi masyarakat untuk diminum dan dimasak, juga buat pertanian dan perikanan seperti itu. Juga ya tadi untuk kepentingan lain untuk mungkin menambah penghasilan desa tersebut, untuk dijadikan sebuah tempat wisata gitu, seperti itu. Nah, kalau harapan Abang sendiri nih untuk para penggiat alam atau untuk masyarakat sekitar, itu harapan Abang agar mereka dapat melestarikan lingkungan gitu, tetap melestarikan lingkungan, tetap sadar gitu. Harapan Abang apa sih Bang? Harapan saya sih tetap menjaga hubungan yang baik dengan pihak manajemen pabrik tadi ya, tetap, karena mereka sudah mempunyai izin
untuk penambang itu sudah lama dan izinnya pun masih berlaku gitu sampai sekarang. Jadi kita hanya mengharapkan katakanlah kebaikan hati mereka untuk keikhlasan mereka untuk tidak menambang Kota Lingkung ini dengan disupport sama masyarakat sekitarnya dan teman-teman penggiat menggali potensi-potensi tadi, kita angkat potensi-potensinya gitu. Terus di situ kita coba mengumpulkan data itu, makanya untuk kayak gua-guanya kita coba kita petakan guanya, terus tebingnya juga kita sudah jalur-jalurnya kita juga petain juga jalurnya gitu untuk jalur-jalur panjatnya gitu, potensi-potensinya seperti itu gitu. Jadi harapannya sih dengan kita mengangkat potensi yang lebih dari tempat tersebut ya, daripada sekedar batunya ditambang untuk jadi bahan semen gitu ya. Nah itu bisa lebih banyak bermanfaat buat orang banyak dan buat masyarakat gitu. Itu kan tadi udah harapannya udah banyak nih dari Bang Yudi. Nah, saran nih bagi para penggiat alam atau masyarakat yang datang ke sana, saran Abang tuh gimana supaya mereka tetap melestarikan? Oke. Kalau saran saya ya terutama ya kita jangan sampai berbenturan dengan pihak pabrik tadi karena mereka juga mempunyai aturan di sana seperti pengeboman. Pas saat pengeboman memang ada waktunya dari jam 11 sampai jam 1. Nah itu kita nggak boleh melakukan aktivitas di sana. Selebihnya sebenarnya sih boleh, cuman karena saat ini lingkungannya itu dekat sana masih ditambang, dikhawatirkan ada runtuhan batu. Makanya untuk penggiat yang mau berkegiatan di sana harus tetap memperhatikan itu gitu. Jadi kalau waktunya libur mungkin 1 minggu, insya Allah nantinya bisa. Gitu. Nah, terus jangan katakanlah jangan frontal menerobos seperti itu ya kan, melanggar aturannya itu jangan gitu. Kita tetap ikutin aturannya. Ya selain tadi kita tetap menjaga kelestarian guanya, tebing-tebingnya juga seperti itu. Jadi lingkungan alamnya tetap dijaga, habitatnya, karena di sana banyak katakanlah hewan-hewan yang bisa emang asli sana tuh masih banyak gitu di sana, iya gitu. Nah, kita dari awal nih udah ngebahas tentang Bang Yudi. Bang Yudi udah manjat dari tahun 80-an ya Bang Yudi itu, terus 83. Nah, terus udah banyak banget tebing yang dipanjat. Terus juga kita tadi udah bahas mengenai Kota Lingkung, potensi yang ada. Terus di sana juga ciri khasnya apa tuh? Ada tadi jembatan alami. Terus di sana juga ternyata nggak cuma sekedar tebing. Di sana ada goa, terus ada sumber mata air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Nah, untuk mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Lingkung, kita berharap aja semoga cepat selesai masalahnya dan pandemi cepat berakhir juga ya kan. Agar kita bisa main-main lagi ke sana, kita para penggiat alam bisa eksplor lebih dalam lagi mengenai Kota Lingkung. Dan harapan saya juga buat para penggiat untuk selalu melestarikan Kota Lingkung dan alam sekitarnya, nggak cuma Kota Lingkung aja, dan supaya anak cucu kita juga nanti bisa merasakan, bisa main juga ke sana. Dan yang terakhir nih untuk para pendengar setia Girigahana Podcast, stay healthy and stay safe. Stay safe. Nggak kerasa banget nih kita udah di ujung acara podcast kali ini. Terima kasih banyak untuk Bang Yudi udah mau sharing-sharing ke kita, tambah wawasan, tambah pengalaman juga. Dan juga jangan lupa terima kasih juga kepada para pendengar setia Girigahana Podcast. Terima kasih. Dan juga jangan lupa tetap stay healthy dan stay safe. Jangan lupa tetap dengarkan Girigahana Podcast setiap hari Rabu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yo.